Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya di pelajaran kimia. Jadi satu hari ini ketemu Ibu jangan bosan-bosan ya. Nah, hari ini oh iya di kimia Ibu belum ngasih tahu ya materinya apa aja yang mau dibahas. Jadi kalian boleh nih satu buku kimia sama fisika jadi satu nggak apa-apa. Jadi kan buku itu punya tengahan kan. Nah, kalian kalian ini aja dibedain yang sisi kanan atau kiri itu fisika, sisi kanan itu kimia gitu. Boleh kayak gitu. Biar nggak kepisah-pisah. Atau kalau mau punya dua buku aja lah biar nggak pusing, boleh dua buku. Nah, di kimia itu akan ngebahas apa ya? Nih Ibu share screen aja lah ya. Biar nggak tunggu, Ibu share screen. Mana ya? SMK kimia. Salah. SM. Nih, di kimia kimia juga kalian belum punya bukunya. Udah belum? Belum, Udah Bu. Oke, belum. ada yang udah, ada yang belum. Oke deh. Ibu juga belum sih. Nih, Ibu share screen dulu. Mana ya? Mana sih? Nggak muncul share screen-nya. Oke, nih boleh dicatat nih. Mana ya silabus? Nah, muncul nggak? Muncul nggak di kalian? Kimia dalam Belum Bu. Muncul. kehidupan. Belum. Oke, nah tuh ada ya. Kimia dalam kehidupan, ada nggak? Apa belum? Kalau kimia dan kehidupan belum. 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 Yang udah siapa? Udah muncul siapa? Ada nggak? Atau nggak Ibu diktain aja lah ya. Oke, di kimia, karena kan beda nih kimia sama fisika ya. Jadi kalau sama Ibu kalian, Ibu megang dua pelajaran di kelas kalian. Ada bab satu itu tentang kimia dalam kehidupan. Oke, boleh dicatat. Bab satu kimia itu belajar tentang kimia dalam kehidupan. Jadi masih apa ya? Masih perkenalan doang nih. Kimia itu gimana di kehidupan kalian? Ada apa enggak? Aduh, kimia mah banyak banget ya. Bahkan di sunscreen atau di skincare itu pasti ada bahan kimianya. Nih, terus bab 2 struktur atom dan sistem periodik. Nih yang ya ini sebenarnya di kelas 9 kalau waktu sama Ibu di SMP pernah diajarin ini, tapi cuma pendahuluan aja nih. Jadi bab 2 itu ada struktur atom, strukturnya atom nih, dan sistem periodik. Struktur atom dan sistem periodik. Ya. Di bab 3, oke, catat bab 3, ikatan kimia. Maaf Bu, sistem apa Bu? Sistem at mana sih? Oh, sistem periodik. Nih, struktur atom dan sistem periodik. Periodik. Ini bab 2. Oke, nih jadi ada sistem periodik, ada tabelnya. Oke, jadi ada tabelnya ya. Terus yang bab 3 tadi ikatan kimia. Ya, kimia tuh punya ikatan. Jadi nih nanti nih belajar ikatan-ikatan. Ikatan kovalen, ikatan logam. Nih nomor bab 3 ya, ikatan kimia. Bab 4. Nah, kimia cuma dikit. Cuma sampai bab 4 doang. Bab 4 larutan elektrolit dan non elektrolit. Udah deh. Nah, kimia dikit kok. Larutan elektrolit dan non elektrolit.
Oke, udah itu kayak gitu ya. Maaf tadi larutan Elektrolit, lautan larutan, sama apa Bu? larutan elektrolit dan Iya. non elektrolit. Jadi non itu bukan. Larutan elektrolit dan bukan elektrolit gitu maksudnya. Udah sampai bab 4 doang. Tadi ada yang ketinggalan nggak? Enggak lah ya. Dari nomor satu sih, Bu. Dari Nomor nomor satu. satu coba. Takutnya Nomor ada satu yang kita, ya betul, kita review lagi. Bab 1, kimia dalam kehidupan. Oke, nih kimia dalam kehidupan kita kayak gimana? Nih nanti kita bahas. Bab 2, struktur atom dan sistem periodik. Periodik ya, PERIODIK, periodik. Terus nomor bab 3, ikatan kimia. Itu. Bab 4, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tuh ya. Udah, ada yang mau lagi tanyain nggak? Kita bahas nih bab 1 pendahuluannya. Kita kenalan sama kimia. Kan sebelumnya kalian di SMP udah belajar belum kimia-kimia? Sudah? Sudah belum? Belum belajar ya? Larutan, udah belajar larutan-larutan belum? Oke. Belum ya? Oke, nanti kita belajar nih. Nah, oke, nyalain kameranya. Dwi belum nyala nih. Apa udah? Tapi di ibu belum ada. Kenapa Dwi? Dwi ngomong tapi nggak ada suaranya Dwi. Kemute. Apa enggak ya? Mute kalau di ibu. Nah, Dwi ada. Arya, nani Arya muncul. Arya nyalain kamera. Oke, nih kita mulai belajar tentang kita kenalan nih sama kimia. Biasanya kalau kalian tahu kimia, kimia itu di kehidupan sehari-hari tuh ada apa aja sih? Maksudnya yang kalian gunain deh. Yang mengandung kimia itu apa ya? Apa yo? Baterai Bu. Sabun. Sabun cuci muka. Nah, baterai, sabun, apa lagi? Ibu sambil share screen. Apa bedak, terus misalnya ya nggak usah jauh-jauh lah kayak lipstick, bedak. Kalau cewek ya, kalau cowok misalnya, oh bahan kimia apa ya yang dipakai? Misalnya Gatsby, ya itu pasti ada bahan kimia, sampo. pemutih, Bu. Masuk pemutih. Iya, pemutih. Apalagi pemutih ya kalau misalnya terus pembersih WC itu kalau kita pegang kalau semakin kita merasakan misalnya gatel atau merah-merah tuh berarti bahan kimianya makin kuat itu gitu. Nah, misal contoh lagi nih, tunggu sebentar ya masih loading ini. Ibu lagi share screen nih tapi loading. Jadi tahu ya, paham ya. Jadi kimia itu ada di kehidupan kita. Tunggu, ibu lagi share screen tapi lama banget. Tunggu sebentar. Boleh sambil dicatat ya. Siapa nih? Christian, Savio baru muncul. Tunggu ya, ibu share screen. Masalahnya ini PPT-nya lama. Oke. You can minimize on. Oke, kalau nggak bisa itu kita buka modulnya. Oke, Savio baru muncul nih. Savio dari mana? Apa dia keluar masuk lagi? Oh, Pak Irfan. Oke, nih. Ibu share screen dulu. Mana ya? Kimia dalam kehidupan nih. Share. Nah, muncul nggak? Siapa nih? Waduh, not responding lagi.
Sudah muncul? Udah, Bu. Sudah. Tunggu ya, nih Pak Irfan Nel. Tunggu. Kalian diajar Pak Irfan nggak? Kalian diajar Pak Irfan nggak? Aduh, Enggak deh kayaknya. enggak ya. Oke. Nih, di kimia kita kalau tadi kan kalau di fisika itu kan belajar tentang rumus-rumus, tentang hukum-hukum ya. Kalau di kimia itu belajar tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, energi yang ada di yang ada di senyawa, di ikatan gitu. Nah, nanti kita belajar kayak gitu tuh di kimia. Kan kalau di SMP itu kan kimia cuma IPA ya. Nah, kalau di SMK itu IPA-nya tuh jadi kepecah gitu. Jadi ada fisika, ada kimia, kayak gitu. Apalagi kalau di SMA. SMA itu kepecahnya ada tiga. Ada apa? Fisika, kimia, sama biologi. Tuh di SMK. Di SMA. Nih Ibu kalau ngomong putus-putus gak Ibu? Enggak sih, biasa aja. Enggak ya, soalnya Ibu ngeliat video Ibu kok geraknya lama. Nah itu, nah di kimia ada di kehidupan kita dalam bidang macem-macem nih. Biasanya nih, yang kalian tahu apa nih? Lihat nih, bidang apa aja sih? Kedokteran, ya enggak? Terus farmasi. Buat apa tuh? Bikin apa? Biasanya apa sih bikin apa? Iya, bikin obat. Nah, Obat, Bu. jadi betul. Jadi obat yang kalian konsumsi itu juga ada bahan kimianya, kecuali kalian mengonsumsi obat-obat yang tradisional atau natural, kayak misalnya jahe. Jahe itu kan kayak ya jahe natural ya. Nah, kalau kayak obat-obat pil, obat-obat misalnya yang udah dikemas-kemas itu dalamnya ada bahan kimianya gitu. Jadi sebenarnya eh bah oh, kalau badan kita itu kalau misalnya kalau kalian sakit deh, sakit ringan aja ya, kayak misalnya meriang atau ya batuk flu gitu. Sebenarnya kalau di ibu pribadi nggak langsung minum obat-obatan ya kimia itu, obat-obat warung ibu apa ya, nggak langsung minum itu. Jadi misalnya kita lebih baik kayak minum yang natural dulu gitu dari alami. Misalnya minum jahe, dibikin minuman atau minum madu. Punya nggak madu di rumah? Jadi jangan biasakan badan kita itu langsung mengonsumsi obat-obat kimia gitu. Jadi biasain nih, kalian kan punya badan. Kalau penyakitnya masih ringan gitu, diawali itu minumnya harus minum-minum yang alami-alami aja gitu. Jadi jangan dibiasain badan kalian masuk obat-obat kimia gitu ya. Misalnya minum air anget, banyak minum air putih, minum madu. Madu itu banyak loh khasiatnya. Jadi diusahakan kalau di rumah ada, bolehlah minum jeruk tuh. Kalau misalnya kalian badannya nggak enak atau nggak fit, minum jeruk, lemon ya dibikin apa sih namanya? eh Apa sih yang buah-buahan taruh di air itu? Infus water gitu. Kayak gitu ya. Terus ada lagi kimia dalam pertanian. Kalau pertanian apa maksudnya tuh? Di mana letaknya? Pupuk, Apa di mana? pestisida, Iya, pupuk, pestisida. pestisida, ya enggak? Nah, itu sebenarnya makanya nih Ibu Ibu cerita nih kayak sayuran ya. Sayuran kalau kalian nemuin ulet itu berarti pestisida yang ada di sayuran sedikit karena ulet itu tuh makan sayuran yang zat kimianya sedikit. Jadi kalau ada nemu ulet sayur atau ulet buah berarti bagus tanamannya karena kimianya yang
dikandung di buah-buah sayur-sayuran tuh sedikit gitu. Justru malah kalau misalnya sayuran kan sekarang ya kalau semakin banyak pestisida tuh hewan-hewan itu tuh nggak mau makan. Jadi sayuran-sayuran tuh nggak mau mereka makan karena terlalu banyak kimia. Jadi kalau kalian ngelihat ada ulet nih di sayuran atau di buah, itu berarti ya bagus sayuran kalian gitu. Nggak terlalu banyak bahan kimia, nah gitu ya. Jadi jangan panik, jadi kayak kecuali busuk. Beda ya, busuk sama ini. Kalau busuk mah nggak bisa dimakan ya, gitu ya. Nah, terus kalau biologi, nah dalam ilmu biologi yang tadi ya sama aja kayak kedokteran, sama aja ini. Terus seni, dalam krimitologi. Misalnya apa? Krimitologi apa tuh? Kriminologi, kriminal. Apa tuh? Ayo. Misalnya obat-obatan terlarang. Kayak apa sih obat-obatan terlarang? Apa ya? Kokain. Iya tuh, terus? Sunat. Nah, terus apa lagi? Ya kayak sabu ya, kayak apa lagi sih? Ya pokoknya obat-obatan terlarang lah, kayak ekstasi. Rokok juga loh, rokok itu banyak ada bahan kimianya, jadi bukan cuma obat-obatan itu juga, tapi Ganja, rokok juga. ganja. Nah, tapi ganja itu biasanya dari daun deh kalau nggak salah. Daun yang dikeringin, ya nggak? Ah, Nah, ini education ya, jadi ganja iya, itu iya. biasanya dia itu ditanam nih sama orang biasanya banyak di Aceh tuh. Orang-orang sana nanam ganja. Nah, itu kalau misalnya dikeringin, terus nggak tahu sih cara pakainya gimana. Nah, itu ganja itu dari bahan bakunya yaitu tanaman gitu ya. Jadi kimia nih nggak cuma di sampo, nggak cuma di apa tadi tuh di sabun, tapi nih di sini nih banyak nih. Jadi di setiap kegiatan kalian nih kalau ketemu kamar mandi ada itu bahan kimia. Kalau mau minum obat-obatan ada itu bahan kimia gitu. Jadi gitu ya. Nih terus, nih tadi ya yang Ibu bilang ya. Nih dalam bentuk farmasi, obat-obatan, nih boleh dicatat, boleh di-screenshot. Nih, penyakit, mendiagnosa penyakit. Terus dalam nih bener nih dalam pertanian ada pupuk. Kalau dalam biologi, dalam metabolisme di badan kalian gitu, kimiawi. Terus dalam seni, ini ada cat. Jadi cat itu ada bahan kimianya ya. Kenapa? Karena kalau natural itu kan cat nggak, kalau misalnya cat natural nggak bisa tahan lama gitu. Makanya dicampur bahan kimia supaya catnya tahan lama. Bahkan ada yang iklannya anti air, ya nggak? Cat anti air atau cat yang bisa dihapus, ditulis-tulis bisa dihapus. Nah itu tuh karena ada kimianya. Gitu. Nih krimitologi. Ini pernah tes urin nggak? Pada pernah nggak tes urin? Ada yang pernah nggak? Pernah. Jul pernah Jul? Pernah, Oh tuh Jul iya. katanya pernah. Buat cek apa Jul? Kalau Jul ngecek apa? Cek itu, cek apa penyakit. Oh iya penyakit. Kalau Jul cek penyakit. Kalau ibu dulu tes urin buat tes anti narkoba gitu. Bisa kan? Jadi kalau dari urin nih nanti urinnya ditampung, terus dimasukin nih apa namanya? Kayak pipa apa bukan pipa ya, kayak stick gitu, dicelupin ke urinnya dicek, dilihat gitu. Nah, ini belum pada pernah ya tes urin. Masa Jul doang nih? Siapa yang pernah lagi? Arya, Savio, Fahmi pernah nggak? Yudo? Enggak, Bu. Enggak pernah. Oh, belum pernah Pernah, Bu. ya. Nanti mungkin kadang biasanya kalau yang lanjutin kuliah atau yang kerja nanti bisa nih ada biasanya kriterianya disuruh tes anti narkoba. Nanti nih pakai tes urin gitu. Nanti kalian ngerasain. Terus, nah ini nanti yang akan kita bahas nih definisi. Nih,
Karena kita belajar tentang kimia, materi kimia. Jadi materi itu apa sih? Nih, materi apa ya? Coba lihat, materi adalah segala materi itu sama kayak massa gitu, atau enggak berat materi nih, segala sesuatu yang punya massa. Waduh, kok gitu ya? Recordingnya cepet banget ya? Oke lah, biarin aja deh. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Massa itu apa sih? Tahu massa nggak? Massa itu apa? Berat. Massa itu berat. Jadi kalau kalian nih, iya, massa itu berat. Kalau kalian nih ditanya, jadi sekarang sebenarnya kalian tuh kalau ditanya, nanya jangan berapa sih beratnya Dwi gitu. Jangan nanya berat, tapi berapa sih massanya Dwi gitu. Jadi kan anak fisika banget nih, anak kimia banget nih gitu. Udah anak SMA kan. Jadi nanyanya bukan, berapa sih lu beratnya? Enggak gitu. Sekarang, Raka, massanya Raka berapa gitu ya. Massa tuh sama kayak berat, tapi bahasa bakunya massa harusnya. Nah, gitu. Misalnya Ahmad berapa massanya Ahmad? Ahmad massanya berapa Ahmad? 40 ada nggak? 50. 52, Bu. Tuh, 52. Ya kalau 52. cowok. Iya, kalau cowok mah standar ya. Oke, di sini ada nggak yang massanya 30? Ada ya? 30 mah anak SD kali. Atau 40? Kalau 40 standar ya. Kalau Fani berapa Fani masanya? Fani berapa masanya? Enggak pengen tahu. Ringan di bawah 40. Oh, berarti ya sekitar 30 ke atas lah ya. Iya, ya tergantung ini ya, Ya. tergantung tinggi, berat. Oke, Fani jangan overthinking ya, makan yang banyak. Tapi biasanya kadang orang makan banyak pun ada yang emang tetap kurus aja sih, tergantung perawakan. Nih, sekarang next, sifat materi. Jadi materi itu ada sifatnya, sifat fisikanya, sifat kimianya. Ini boleh sambil catat, sifat intensif dan ekstensif. Nah, langsung aja lah ya. Nih, kalau sifat kimia, jadi sifat kimia tuh maksudnya sifat fisika tuh maksudnya perubahan fisika tuh apa aja, sifat fisikanya apa aja gitu. Nih, kalau fisika, keadaan fisiknya gitu. Fisis tuh maksudnya fisik. Jadi keadaan fisiknya nih, yang dilihat apa aja, titik lelet, titik didih, massa jenis. Ini nanti, ini masih teori aja ya, ini kita masih perkenalan. Terus kalau kimia itu yang berubah apa? Yang berubah materinya menjadi materi lain. Contoh ya, ini bukan kasih contoh. Kalau fisika, perubahan fisika yang kalian tahu apa sih? Tahu nggak? Masih ingat nggak? Perubahan fisika misalnya kalau es batu jadi jadi air itu apa? Mencair. Iya, mencair. Nah, itu termasuk perubahan fisika, Ya, ya. Bro. Betul, mencair. Apalagi ya kalau misalnya air jadi es batu, apa? Air jadi es batu apa? Membeku. Membeku. Nah, itu tuh contoh perubahan fisika. Jadi, dia itu bentuknya bisa balik lagi ke bentuk semula. Maksudnya gitu. Jadi, cuma berubah bentuk aja nih kalau fisika. Gitu maksudnya. Nih, contohnya nih yang kalian tahu nih. Nih, misalnya dari cair menjadi gas. Apa? Cair menjadi gas apa? Ada air nih, kalian didihin. Terus jadi gas. Apa tuh? Menguap. Menguap. Nah, menguap gitu. Gitu, betul. Kalau gas jadi cair misalnya. Kalau di pagi hari tuh ada gas, dia jadi ngembun jadi air apa tuh? Sebut tadi kan? Iya, mengembut. Iya, mengembun. Betul, mengembun. Iya. Jadi
Intinya kalau fisika itu dia bisa bentuk lagi ke bentuk semula, cuma bentuk beda, bentuknya cuma bisa berubah-berubah aja kalau fisika. Tapi kalau kimia dia itu disertai ada perubahan warna, ada baunya gitu kalau kimia. Contohnya misalnya besi jadi berkarat. Bisa nggak dari karat bisa jadi semula lagi? Enggak, kalau udah besi berkarat ya udah gitu kan. Atau makanan membusuk kalau besi berkarat kan perubahan bentuk ya. Terus perubahan kimianya contoh lagi lain, ada namanya misalnya buah-buahan jadi busuk. Itu tuh salah satu perubahan kimia yang diciri-ciriin itu contohnya yaitu baunya itu gitu. Makanya kalau kimia itu ada perubahan. Pokoknya kalau misalnya ada contoh-contoh, ih dia perubahan bentuk, apa perubahan warna sama bau, berarti dia kimia gitu, ingat aja. Jadi, nih contoh nih, kimia, apel jadi coklat. Nih, dia tuh berubah warna nih, sama berubah bau juga. Pasti kalau busuk lama-lama jadi bau kan. Nih, jadi kalau kimia itu menghasilkan bentuknya beda lagi baru. Terus kembang api. Nih kembang api nih yang tadinya cuma serbuk-serbuk jadi apa nih? Perubahannya jadi apa? Kalau kembang api. Jadi jadi Cahaya. Saya cahaya. Jadi cahaya sama ledakan nih sama bunyi. Jadi keren ya dari cuma bubuk-bubuk kimia nih terus kena api, terus dikasih api jadi meledak, jadi ada cahaya sama suara. Nah, itu nanti kimia itu, dari kimia bisa buat cara buat kembang api ada caranya gitu. Nah, ini kimia nih, reaksi kimia nih yang berubah apa? Perubahan warna yang tadi Ibu bilang nih. Perubahan warna, perubahan bau. Ingat aja nih kalau ada perubahan bau, warna, oh pasti ini perubahan kimia nih gitu. Jadi biar bisa bedain kimia sama fisika. Perubahan suhu, gasnya gitu. Terus nih penggolongan materi. Ya, ini nanti kalian pelajari nih di kimia. Ini kan Ibu cuma pengantar. Hari ini cuma pengantar doang nih. Jadi di kimia nanti belajar tentang logam, non logam, unsur, senyawa, campuran gitu. Jadi ada unsur, ada senyawa, ada campuran gitu. Nah, di kimia, oke, nanti kita selesai jam berapa nih? Jam 12.15 ya? jam 12.15 ya kalau saya. Oke, nanti ya. Jadi di kimia itu ya. Nah, kalau di fisika berarti tadi apa contohnya? Bisa sebutin lagi nggak yang lain? Contoh kehidupan sehari-hari, perubahan fisika. Tadi ada es batu. Terus kalau misalnya kamper. Kamper kan bulat nih ya. Terus kalian taruh lemari, lama-lama jadi gas. Itu apa tuh? Fisika, tapi dalam bentuk apa? Membeku, menguap, mengembun, nyublin, atau apa? Menguap. Menyublim dong. Kan dari padat ke gas nih, lihat tabelnya. Kalau menguap dari cair ke gas. Kalau menguap. Kalau dari padat ke gas, tadi kan kalau kamper itu, tahu kamper kan ya? Tahu Tahu, dong. Bu. Masa nggak tahu? Iya, dari padat ke gas itu menyublim. Kalau nih, Bu tanya lagi. Kalau contoh garam, garam kan dari apa sih sumbernya? Tahu garam ya? Cara pembuatan garam tuh Air dari laut. iya, air laut jadi garam tuh apa? Menyublim. Dari air jadi dari air iya. Dari air jadi padat. Menyublim sih sebenarnya, tapi ini padat ya. Harusnya mengkristal, maksudnya mengkristal. Bukan menyublim, mengkristal ya, karena kan nanti dia bentuk kristal. Iya, betul. Mengkristal.
Terus kalau gula, ibu punya gula, ibu taruhin di air. Gulanya hilang jadi enggak, ibu punya gula, ibu taruh di wadah, ibu panasin itu jadi dari padat ke mana tuh? Gula kalau dipanasin jadi apa? Cair. Mencair. Terus berarti dari padat ke cair apa? Mencair gitu. Jadi itu ya contoh-contoh fisika. Ingat tuh, boleh dicatat tadi ya.